sahabat DWD, kembali lagi bersama kami di Dark World Lady. Pada kesempatan kali ini, kita punya narasumber nih. Siapa lagi kalau bukan Bang Pangeran Langit. Halo. Nah, kali ini dia bakalan cerita tentang pengalaman dia kos di Malang, dimana dia itu masih masa-masa kuliah ya Bang ya? Ya. Dia selama kuliah di Malang sudah pindah kos sebanyak 2 kali, dimana dua kosnya ini merupakan kos yang terbilang creepy. Kita nggak tahu ya, dia mau ceritain kos yang pertama, kedua, atau mungkin dua-duanya, kan kita nggak tahu. Jika kalian penasaran, terus nonton video ini dari awal, pertengahan, sampai akhir video. Kalau perlu kalian komentar di bawah, kira-kira kosannya itu bagaimana sih menurut kalian? Apakah biasa aja atau Kak, bener ya kayaknya creepy banget deh. Mungkin kalau dari kalian mendapat tempat kosan yang bisa dibilang agak creepy, sesuatu yang kurang nyaman, bahkan sampai mungkin beranjak langsung pergi atau cari kosan lain. Tapi kondisinya di gue sendiri itu sangat-sangat berbeda. Yang gue sendiri pada masa kuliah memang pindah kos 2 kali. Nah, kali ini gue bakal cerita tentang kosan gue yang kedua. Waktu gue mendapatkan kos yang kedua ini, senengnya bukan main, karena fasilitas yang gue dapatkan lumayan bagus, tempatnya lumayan bersih, lingkungan juga sangat-sangat mendukung. Ya kebetulan gue mendapatkan kosan ini satu kelas sama temen gue. Enak dong. Ya, satu kelas, satu fakultas, se-universitas gitu. Awal gue masuk sebenarnya udah tahu kalau kosan ini agak lumayan creepy lah. Dilihat dari atas kayak ada kamar kosong, Iya. yang terbengkalai, bahkan kotor, rusuh lah. Nah, waktu gua masuk ke kosan gua itu nggak ada tangga untuk ke atas. Kok bisa Bang? Nggak tahu, mungkin sengaja dijebol atau diruntuhkan lah ya. Gua nggak paham pastinya itu kos-kosan itu kayak gimana. Nah, yang ngelola kebetulan 2 orang suami istri, Mbak Yuris sama Mas Andi. Halo Mas Andi, Mbak Yuris. Orang 2 ini sangat baik menurut gua, terutama Mbak Yuris. Kadang kalau misalkan ada makanan lebih, ya dikasih lah. Baik banget. Baik ya. banget, walaupun sedikit cerewet. Kejadian ganjil yang gua alami sekitar 2 mingguan. Gua sering sakit-sakitan, nggak enak badan gua nih, punggung gua terutama sakit, sama pundak ini agak berat banget. Oke. Nah, yang gue herankan, kalau gue keluar dari kosan itu, gue sehatan. Cuma waktu masuk, gue sakit berhari-hari itu. Akhirnya gue inisiatif ambil kesimpulan, jangan-jangan gue dikerjain. Cuma waktu itu gue nggak bisa ngerasain, tiba-tiba hilang sensitif gue, nggak tahu kenapa. Ketika gue ambil inisiatif, langsung aja lah malam-malam sekitar jam 10 gue kamar meditasi di situ dan doa. Gue matiin nih lampu, ambil 1 lilin untuk di depan meja rias. Jadi kamar gue gini teman-teman, kamar gue agak luas, fasilitasnya itu kan ada lemari, kayak lemari kantor, sama kayak meja rias. Nah, kembali lagi, waktu gue udah nyalain lilin, gue meditasi, doa gitu. Gue netralkan tubuh gue sendiri, gue atur nih nafas gue fokus pada cakra ajna sama yang ada di nih dada nih. Kalau orang yang tahu pasti ada 7 cakra itu ya, itu gue atur. Tiba-tiba gue ngerasa sukma tanpa gue izinin gitu loh. Gue ngerasa sukma, astral projection, ketemulah biang keroknya. Tangan buntung, tangannya 2 buntung, tapi tangan buntung ini
nyengkeram pundak gua. Sama di punggung itu kayak ada yang gigit kepala buntung. Oke. Itu yang gue lihat. Langsung ya gue doain tuh. Gue ambil tangan buntungnya sama kepala yang itu. Kepala doang. Gue bakar, gue doain. Angus udah. Udah gue doain, gue kembali ke raga gue. Nah, ini kenapa, Bang? Kok waktu astral projection kenapa nggak keluar gitu? Maksudnya nggak keliling-keliling. Ini teman-teman, karena gue males dan besoknya gue kuliah jam 7 pagi. Gue inisiatif udah kembali aja lah ke tubuh gue. Esoknya gue sehatan, lumayan lah, udah enakan, nggak sakit-sakitan. Setelah kejadian itu 3 hari kemudian malamnya sekitar jam 10-an gue udah tidur itu, gue kecapean. Pas gue tidur gue mengalami rep-repan atau bisa dibilang tindian sekitar mungkin jam 1-an lah. Itu mata gue langsung melek dan gue ngeliat sosok bayangan hitam berbulu tinggi gede, mungkin awowo genderuwo. Ya, dia nindiin dada gue, otomatis gue nggak bisa napas kan. Dia dengan asiknya ketawa, kurang ajar nggak tuh? Tawanya kayak gini, nggak bisa nafas kan? Kamu Serem banget. sombongnya kayak gitu. Serem. Nah, gue inisiatif, gue doain lagi, tapi nggak gue nggak gue siksa, langsung gue bakar. Angus udah pergi nih kan, masih ketindian, ada kuntilanak nayat di tembok, rambutnya itu ngenai kepala gua, mukanya hancur, terus mulutnya agak kayak gini nih, robek, lidahnya kayak julur, Oke. dan bersuara Serem banget. kurang ajar. Nggak tahu kenapa tiba-tiba tubuh gue itu bisa gerak. Gue bangkit. Nah, bangkitnya itu gue loncat kayak kip. Kalau orang bela diri pasti tahu lah kip itu apa. Kuda-kuda. Dan tangan gue nyengker kayak gini. Langsung gue jambak tuh rambutnya si Kunti, wujud. Nah, orang katanya kalau misalkan kita dapat rambutnya Kunti, bisa dibuat untuk penglaris kalau nggak pengasihan. Tapi gue nggak ambil resiko, gue bakar langsung. Nah, nggak hanya kuntilanak, pocong juga ada di dekat lemari yang bisa dibilang lemari kantor lah ya, yang ada di kamar gue. Ada pocong juga, gue tendang juga lah. Nah, setelah kejadian itu gue tidur lagi, gue capek, minta ampun. Besoknya gue kuliah, dan gue kuliah itu pun nggak konsentrasi karena gue kurang istirahat. Capek lah. Malam-malam diteror. Nah, habis diteror dan normal nih, ya kan? Itu kamar belum gue pagar goib. Cuma setelah itu ya gue pagar goib nih, pakai doa. Hafalan doa yang gue yakini sendiri lah ya. Kan udah normal. Gantian, bukan gua yang diteror, Terus? tetapi Mbak Yuris. Gua pengen cerita tentang apa sih yang diteror si Mbak Yurisnya itu. Jadi gini, gua posisi di kamar waktu itu, menjelang mau maghrib lah, di kamar main Mobile Legend. Nah, si Mbak Yurisnya di dapur lagi masak. Nah, Mbak Yuris ini jualan lalapan dia. Lalapan Wolfi. Enak dong. Nah, kadang kalau lebih gue dikasih gitu, Makin enak dong. makin enak, sejahtera. Makanya gue bilang lingkungan nyaman. Nah, udah nih masak ya kan, udah masak, udah beres, otomatis ada minyaknya. Minyaknya dibuang ke taman itu. Jadi gini teman-teman ya, di dapur itu depannya itu apa namanya tuh,
taman ya, dibuang nih minyak bior, udah dibuang, wajahnya cuci, tiba-tiba Mbak Yurisnya ditepok Iya. terus dapat salam, assalamualaikum, ditoleh nih, Heeh. nggak ada orangnya, teriak langsung Mbak Yurisnya, manggil suaminya, Oh, suaminya dipanggil. iya, Oh. manggil suaminya, otomatis suaminya datang kan, oh apa mah, aku diganggu, aku mari buat minyak panas, ditepok, disalami, ya kan. Barulah. Permisi dulu. Gua posisi udah tahu memang kalau misalkan ada yang Bakal ganggu nantinya gitu kan. Cuma gua agak bodo amat, tunggu rank gue ini udah selesai gitu loh. Karena gua lagi nge-push rank. Nah, setelah gua selesai, gua keluar ya kan. Tahu-tahu Mbak Yuris lagi kayak ngerangkul gitu loh. Dalam posisi ngerangkul suaminya. Oke. Kayak ketakutan gitu loh. Gue bilang, "Ada apa, Mbak?" gitu kan. Iya Ros, aku diganggu gini. Seperti yang gua ceritain tadi ya. Pas. Nah, gua ambil inisiatif, Wolfi. Gua langsung ke taman, gua cari. Nah, untungnya yang ganggu adalah kakek-kakek tinggi, cuma agak bungkuk sedikit. Ya, Oke. gua bilang, jenengan kok ganggu toh, Mbah, ya kan? Sosok tersebut tuh bilang dengan agak liri gitu loh, tenang gitu loh, bilang kayak gini, Ger, tolong kayak wero, tolong kasih tahu cawadoniku, lek buang ojo sembarangan, Artinya. udah permisi, artinya gini, Ger ini laki-laki ya, tolong bilangin sama perempuan itu kalau buang minyak atau yang panas ini ya kan, buanglah harus ada permisinya gitu. Akhirnya ya udah nanti saya bilangin gitu kan. Cuma saya pesen tolong Mbak ya, anak buah sampean jenengan orang usah ganggu penghuni kosan iki gitu kan. Bagus. Terutama aku, ya bener, gue capek banget di teror itu, terutama kulo. Kalau bisa anak buah nih jenengan nih jangan ke kamarku kalau aku ada, kecuali kalau aku nggak ada boleh. Nah kalau misalkan ada, lama-lama aku bakar nih anak buah sampean, sama Mbak juga. Terus dia kayak ngapain? Responnya dia cuma tersenyum ngangguk, karena gue tahu dia penguasa di tempat kosan itu. Tapi dia baik tuh kayaknya. Baik, cuma anak buahnya kurang ajar, Bandel jahil. Ya langsung udah ini nih, udah komunikasi dengan Mbak itu. Ya aku langsung ke Mbak Yuris, Mbak tadi pesan kalau sampean mau buat sesuatu harus permisi. Memang segala sesuatu itu harus ada tata keramanya, walaupun misalkan kalau ada buang hajat di tempat yang bisa dibilang asing ya, harus permisi memang. Kita nggak tahu siapa di situ, sosoknya nggak bisa kita lihat. Iya, bener gitu kan. Ya udah Mbak Yuri cuma fan aja. Nah baru dari kejadian seperti itu, ya kan, 2 harinya selamatan tumpengan, makan gratis gitu kan. Nah cuma gue herannya ada satu kayak kembang, kayak wadah diisi kembang sama sama nasi kuning Tumpeng. cuma aku nggak tahu buat apa. Oke. Ya kan, ya itu mungkin urusan mereka ya. Cuma memang teman-teman ya, waktu gua pindah, bukan pindah sih, gua di situ udah bertahan lama, udah lulus gitu kan. Sosoknya masih ada, nggak gua usik gitu. Memang dari itu semua, nggak hanya Mbak Yuris aja yang teror juga, kadang Dedi juga. Dedi ini teman gua, teman satu kelas juga, satu kos sama gua.
Oke. Dia juga bilang memang sering kok ada kalau jam 2 jam 1-an di depan kamarnya ada yang lalu lalang gitu. Udah banyak sih yang kena teror juga ya kan. Banyak lah, dari supir juga pernah waktu dia tidur di ruang tamu. Juga pernah ditoel-toel. Padahal nggak ada gitu. Ya Dia itulah. lagi tidur atau lagi ngapain? Lagi tidur. Oke. Posisi juga dia agak kecapean lah. Itu sih dari cerita gue juga sih ya. Sebenarnya banyak sih apa aja di kos-kosan gue ya kan. Apalagi ketika gue ditinggal nih sama yang lainnya nih, Mbak Yuris, Mas Andi, Bambang juga satu kuliah juga kan. Yang lainnya semuanya gue sendirian situ. Auranya jadi surem dan para makhluk ini barbar. Botol yang ada di meja tiba-tiba loncat. Oke. Kursi kayak gini nih geser. Cuma gue ambil inisiatif, jangan sampai gue takut. Gue langsung ke kamar ngunci. Paling aman ya di kamar gue. Itu sih dari cerita gue sampai gue lulus. Gue tetap nggak pindah. Dari cerita gue, Wolfie, kamu sempat flashback nggak untuk gambar apa aja yang gue lihat? Sempat sih Bang, di sini aku ada gambar 4 sosok sih. Nah, di sini aku ada kayak gambar ini kepala buntung. Kepala buntung yang ini, yang di punggung gua nih, gigit gua. Itu rambutnya panjang keriting tapi kumel. Ah, Ya kan, matanya merah, terus di sini kayak ada tulang-tulang leher, tau gak sih? Banyak darahnya masih seger. Terus ini kuntilanak yang merayap di kuntilanak ini masih ada di kamarnya si Mbak Yuris. Masih sih. Ah, Nih. Cuma yang ini aku herannya Mbak Wowo, ya kan? Aku gambarnya itu nggak bisa sampai detail, dia cuma kayak gini aku gambar, samar. Iya. Kayaknya udah nggak ada ya. udah gua bakar. Pantes. Cuma Berarti ini udah masih nggak ada. Ini masih ada. Ini makanya selalu masih di ada. di dapur, nggak pindah-pindah dia. Nggak tahu kenapa. Oke. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jika kalian punya komentar di bawah soal video ini, silahkan kalian komentar. Atau mungkin kalian punya masukan untuk video selanjutnya, punya saran, atau mungkin Kak, kayaknya kayak gini bagus deh Kak. Atau mungkin Kak, kenapa sih nggak ditambahin sesuatu di sini? Atau gimana? Kalian silahkan komentar di bawah, kasih saran yang terbaik. Dan juga jangan lupa untuk berikan kami apresiasi jika kalian menyukai video ini. Dengan cara apa? Dengan cara klik like, share, dan komen di bawah untuk memberitahu kami paling enggak ya, supaya kami tahu apa sih yang mesti diperbaiki dari video kami. Dan seperti biasa jangan lupa untuk klik subscribe, karena bantuan kecil dari kalian bisa membuat channel kami semakin berkembang. Bye bye.